Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Pamulawardhani akan menjelaskan tentang urgensi dakwah dan invasi pemikiran. Materi yang akan dibawakan antara lain yaitu yang pertama pengertian urgensi dakwah dan yang kedua adalah invasi pemikiran. Yang pertama, pengertian urgensi dakwah yaitu diawali dengan kata urgent, artinya penting, dan dakwah artinya jeritan, seruan, dan permohonan dalam bahasa. Jadi, bila digabungkan, urgensi dakwah artinya yaitu permohonan yang penting yang ditujukan hanya untuk Allah dan dibuat untuk umatnya. Adapun pengertian yang lainnya yaitu berdakwah artinya ibadah yang hanya dari Allah balasannya, serta dakwah yaitu pintu kebangkitan umat Islam. Mengapa harus ada dakwah? Adapun hukum-hukumnya, yang pertama ada di Quran surat As-Syam ayat 8, yaitu dakwah akan menuntun fitrah manusia ke jalan yang benar. Yang kedua, Quran surat Al-Ahzab ayat 27, yaitu tujuan diciptakannya manusia ialah sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, Quran surat An-Nahl ayat 16, yaitu hakikat adanya Rasul adalah untuk menebar dakwah. Yang keempat, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 104, yaitu adanya perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa perlu adanya urgensi dakwah? Yaitu karena semakin diperlukan oleh manusia yang lupa akan tujuan hidupnya. Mereka hanya menjadikan dunia sebagai orientasi dan tujuan, sehingga sangat terbatas dan jauh dari yang dipesankan oleh agama. Kehidupan di kemudian harinya nanti akan kekal dan abadi. Transformasi ini akan terjadi di dalam konsep dan praktek dakwah, menunjukkan betapa pengkajian ulang terhadap konsep-konsep dasar Islam melibatkan tidak hanya elit negara dan intelektual, tetapi juga massa atau manusianya. Adapun pengertian dari invasi, yaitu yang pertama, invasi artinya aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Yang kedua, ada pengertian dari pemikiran, yaitu aksi yang menyebabkan pikiran mendapatkan pengertian baru dengan perantara hal yang sudah diketahui. Invasi pemikiran bisa juga disebut dengan al-ghazwu al-fikri, yang artinya adalah serangan dari orang kafir yang bukan militer kepada kaum muslimin untuk menghilangkan kehidupan Islam dan memalingkan orang Islam agar tidak memegang teguh agama mereka, memalingkan akidah dan adat istiadat mereka. Adapun sasaran dari ghazwul fikri yaitu pola pikir, akhlak perilaku, dan akidah dari kaum muslimin. Yang kedua, ada metode yang digunakan dalam ghazwul fikri. Yang ketiga, sarana ghazwul fikri. Yang keempat, dampak dari ghazwul fikri. Yang kelima, ada upaya menangkal ghazwul fikri. Metode yang digunakan dalam ghazwul fikri atau peperangan pemikiran, yang pertama ada tasyik, yang artinya menimbulkan keraguan-raguan dan pendangkalan dalam jiwa kaum muslimin terhadap agamanya. Yang menjadi sasaran utama dalam metode ini adalah validitas sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua ada tasywih, yaitu pengaburan. Adalah upaya orang kafir untuk menghilangkan kebanggaan kaum muslimin terhadap Islam dengan cara menggambarkan Islam secara buruk. Yang ketiga ada taswib, yaitu pelarutan, pencampur adukan antara pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran dan budaya jahiliyah. Yang keempat ada taghrib atau pembaratan, yaitu mendorong kaum muslimin untuk menyenangi dan menerima pemikiran, kebudayaan, dan gaya hidup barat
Selanjutnya, ada sarana Ghazwul Fikri. Yang pertama ada pers dan media informasi, yaitu dalam dunia modern, pers menempati posisi yang sangat penting, antara lain adalah dalam membentuk opini umat. Yang kedua ada hiburan dan olahraga, yaitu mereka menyebutkan prestasi olahraga sebagai bentuk kepahlawanan yang pantas dibanggakan. Padahal di balik itu semua, banyak perbuatan keji yang ditularkan kepada umat Islam, seperti judi, minuman keras, dan lain-lain. Yang ketiga ada pendidikan, yaitu melalui beasiswa pelajar di negara barat. Perlahan mereka menyimpangkan pandangan kita terhadap Islam. Yang keempat ada pelayanan LSM atau yayasan LSM, yaitu dibungkus dalam kemasan Islam seperti bantuan sosial, padahal di balik itu mereka menawarkan pertukaran harta dengan agama mereka hingga akhirnya masyarakat lemah menjadi korban permutadannya. Adapun dampak dari Ghazwul Fikri, yang pertama ada perusahaan akhlak, yaitu lewat majalah, televisi, serta musik. Hal ini disuguhkan dengan menampilkan tokoh-tokoh terkenal yang pola hidupnya jelas-jelas jauh dari Islam. Yang kedua ada melarutkan kepribadian Islam, yaitu mengakibatkan adanya suatu generasi muslim yang tidak berkepribadian. Mereka menjadi tidak percaya diri untuk menampakkan identitas keislamannya. Yang ketiga ada permutadan, yaitu program utama dan yang paling jelas dari Ghazwul Fikri, yaitu menghilangkan atau melanjutkan tumbuhnya kekaguman akan peradaban barat yang semu. Sehingga tahapan selanjutnya adalah menggiring hati kaum muslimin untuk keluar dari agamanya. Yang terakhir ada upaya menangkal Ghazwul Fikri. Yang pertama ada kenali musuh dan tingkatkan kemampuan diri. Yang kedua, kritis dalam menyaring informasi dari media. Yang ketiga, taktik bertahan dan menyerang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.